Assalamualaikum Bu Mary, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam Bapak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu, ada waktu untuk Ibu. Dan jangan sukar, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakang ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa jadi pikiran saya itu nggak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan, Bu. Pak, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat guru mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius. Ya seperti apa, Bu? Itu, Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, dari buku, dari perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada buku. Jika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi permasalahannya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Ibu guru tidak menggunakan book test? Menurut saya, belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, Pak, memudahkan murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu guru mengajar? Menggunakan sumber-sumber
belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil pelajar Pancasila atau profil belajar murid itu beragam dan hasil belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya, betul juga ya Pak. Karena saya tidak tinggal di sana ya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Mary menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, ngomong setelah Bu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Izin Bu Mary, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Ya Bu, jadi jika saya boleh menyimpulkan Ibu, yang membuat Bu Mary merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Mary tidak menggunakan buku tes sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak ya? Jadi begini Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Mary bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Mary dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Mary sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi gitu. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Mary dalam proses pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin, Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Mary selanjutnya? Iya, Pak. Iya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan para murid, Pak. Wah, subhanallah Bu Mary. Luar biasa sekali langkah penyelesaian yang Ibu ambil. Mudah-mudahan sudah sangat-sangat bagus ya Bu. Saya setuju dengan ide Bu Mary. Ya Bu Mary?
Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Mary sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Mary lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Guru dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun dengan mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Mary. Semoga semuanya dapat segera terselesai ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin rabbal alamin Bu. Sama-sama Bu Mary. Jadi ini mohon maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya Bu Mary, silakan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Nah, selamat malam Pak Son, bagaimana kabarnya? Selamat malam juga Bu Mary. Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, kita hari ini langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Son. Iya Bu Mary, siap. Baiklah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak sekarang menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak sampaikan atau mau didiskusikan biar lebih fokus begitu? Sejujurnya saya sedikit merasa tenang, tegang Bu. Beberapa tantangan dengan pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oh, tentu. Saya akan menghargai kejujuran Bapak. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Ada Bu Mary. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawabnya. Siap Bu. Nah, apa kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai pada sesi coaching kita kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola kelas Bu. Baiklah. Nah, menurut Bapak, definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Bagus itu, Pak. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan itu dari sesi coaching ini seperti apa? Saya ingin siswa-siswi saya belajar dengan aktif dan penuh semangat dalam pembelajaran, serta mendapatkan feedback positif dari siswa. Oke, sekarang mari kita coba identifikasi apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam mengelola kelas. Saya masih kesulitan Bu Mary untuk pengendalian siswa yang suka berbicara saat pelajaran saya berlangsung. Bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana kejadian tersebut bisa muncul? Bisa jadi siswa tersebut Bu tidak mengerti dengan materi pembelajaran dan media pembelajaran yang saya berikan kurang menarik. Oke, saya paham. Nah, bagaimana kira-kira Pak Son menghadapi situasi yang tersebut? Nah, itulah Bu, saya bingung Bu, karena saya merasa sudah maksimal menjelaskan pelajaran di depan kelas. Namun, masih ada juga siswa-siswi tersebut
berbicara di belakang dan terkadang seperti kurang memperhatikan pelajaran yang saya berikan, Bu. Baiklah, kita akan coba bersama-sama ya Pak, mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Nah, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya hanya ingin mampu mengelola kelas dengan baik, Bu, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baiklah, sekarang mari kita coba rancang rencana apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan pengelolaan kelas yang Bapak inginkan tersebut? Saya ingin mempersiapkan pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan siswa, Bu Mary. Oh, bagus itu. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini? Sudah, Bu, prioritas saya adalah mempersiapkan materi ajar dengan menggunakan media yang menarik seperti video, modul ajar, ada kartu pertanyaan, dan memberikan ice breaking sebagai upaya membangkitkan motivasi siswa saya. Memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Saya percaya bahwa bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid akan membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Wis, bagus itu, Pak. Nah, kira-kira apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan kelas yang baik seperti itu? Strategi saya, pertama saya mencari referensi video praktik baik pembelajaran yang menarik, Bu Mary. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar di kelas saya. Dan mempersiapkan slide pembelajaran yang menarik, dan saya akan berlatih mengelola kelas dengan fokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan juga saya berencana untuk meminta rekan sejawat untuk mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Bu Mary. Nah, itu langkah-langkah yang sangat baik, Bapak. Nah, rencana aksi ini sudah terstruktur sepertinya dan fokus pada detail yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi tantangan pengelolaan kelas dengan lebih efektif. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, rencana aksi yang telah dibuat tersebut. Saya akan berkomitmen, Bu Mary, untuk mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik dan menarik mungkin. Berlatih, mengelola kelas dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan mencari feedback atau umpan balik dari teman-teman atau rekan sejawat saya nanti di sekolah, Bu Mary. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen yang Bapak buat ini? Saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat untuk memberikan feedback atau masukan dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pembantu perbaikan bagi saya. Nah, kira-kira dari kegiatan ini bagaimana tindak lanjutnya nanti, Pak? Saya akan terus belajar, mengelola kelas untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, dan mencari feedback dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu Meria, tetapi saya juga akan sebuah proses berkelanjutan bagaimana bisa mengembangkan diri saya dalam proses pembelajaran dengan di kelas dan ikhlas nantinya. Alhamdulillah, sekarang sudah terjelas ya Pak, bagaimana rencana aksi, tanggung jawab, sampai tindak lanjut yang akan Bapak rencanakan. Semoga nantinya Bapak bisa lebih meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas sehingga menciptakan pembelajaran yang menarik, kondusif, dan menyenangkan. Iya, Bu Mary, betul Bu Mary. Ini Bu Mary, saya kebetulan Bu Mary hari ini saya mau jemput anak saya, Bu Mary, di sekolah SDT. Jadi mungkin
cukup dulu ya Bu Mary ya. Besok kita sambung lagi. Oke. Silakan Pak Son. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.